Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Sobat Parlemen dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anita di podcast Ruang Parlemen Menyapa. Iya, hari ini kita masih dalam edisi perkenalan bersama anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong periode 2024-2029 yang dilantik 2 bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 24 Agustus 2024. Dan saat ini telah hadir bersama saya Bapak Saibani dari Partai Amanat Nasional, dan sekarang beliau berada di Komisi 3 DPRD Kabupaten Rejang Lebong. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak karena terpilih menjadi anggota DPRD di periode ini, Pak. Alhamdulillah sudah pilih. Alhamdulillah. Gimana Pak rasanya jadi anggota DPRD? Ya, kalau masih baru-baru ini dijalani saja dan dinikmati untuk menjalani amanat-amanat yang digasankan oleh rakyat yang kita. Semoga diberi kelancaran ya Pak ya. Semoga diberi kelancaran, kesehatan, dan pemikiran yang agresif dikit untuk Kabupaten Rejang Lebong. Amin. Tentunya harus agresif pesan Bapak ya. Jangan diam aja, jangan pasif. Itu tuh yang paling dibutuhkan oleh rakyat, Pak. Pak Saibani ini merupakan anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong, daerah pemilihan asal dari Dapil 3 ya Pak ya? Ya, Dapil 3. Dapil 3 ini dari Kecamatan Mendoriang, SBU, Padang Ulat Landing, SBI, Kota Padang. Kota Padang. Ini semuanya dalam wilayah Lembak nih Pak? Iya. Kalau Bapak sendiri tinggalnya di mana Pak? Di Desa Merantau. Desa Merantau itu? SBI. SBI. Iya. Oh. Kalau di wilayah Kota Padang, SBI biasanya Bapak lebih dikenal dengan nama Pak Tong ya Pak ya? Iya. Kalau boleh tahu asal muasal sejarah nama Pak Tong itu kenapa Pak? Nah, sewaktu kecil dulu kami kan 9 saudara. Ya. 8 saudara laki-laki, 1 perempuan. Bapak nomor 6. Nomor 6, berarti masih ada adik 3 ya Pak? 3 ya. Gimana Pak ceritanya Pak? Nah, sewaktu kecil itu karena saudara banyak, mungkin orang tua kalau mendidiknya agak keras. Jadi aku pernah mengikuti saudaraku yang masih sepupu, Ibu Eli Zar, yang sekarang ngajar di Curug. Ibu Elizar yang guru SMP bukan Pak? SD. Oh, guru SD. Nah, karena dia ngasuh aku dari kecil, karena aku sering minum susu, tidak pernah sama orang tua jarang kan, karena saudaraku banyak, jadi pakai susu tuh pakai apa, lem kata orang tong. Pakai yang kalengan tuh. Oh, susu kalengan. Nah, makanya aku diterjemahkan namanya saudara kan ini minum panggil tong bela. Oh gitu. Jadi ini panggilannya melekat sampai sekarang ya Pak. Iya. Dan tapi happy aja dipanggil Pak Tong ya Pak ya. Lebih akrab. Lah, kenapa harus kita banyak mengedukasikan? Kemana yang segala sesuatunya yang diberikan Tuhan itu kita harus menyukuri. Iya, yang jelas itu awalnya panggilan sayang dari keluarga. Iya. Ya, Pak ya. Iya. Dan kalau boleh tahu Pak, Bapak dari kecil emang sudah menetap di merantau atau gimana Pak? Kalau saya menetapnya di Kota Padang. Ibu saya kelahirannya di Lubuk Mumpo, bapak saya Kota Padang. Karena saya dibesarkan di bapak saya selaku kades dulu. Oh, kades. Iya, sudah 2 periode Pak Kades. Jadi karena saudara banyak, saya kan sering mengikuti orang aja, jarang di rumah. Jadi ya itu banyak kesan-kesannya yang kadang senang, kadang sedih, ya tidak tahu lah. Gitu. Berarti sudah ada background istilahnya pemimpin ya Pak ya, kalau dalam level desa, dalam keluarga nih, Pak Kades. Iya. Kalau Ibu sendiri ibu rumah tangga Pak? Iya, DRS kata orang tuh diam di rumah saja. DRS, baru tahu istilah DRS nih. Iya. Bapak berarti semasa sekolah pun Bapak di merantau dihabiskan di Kota Padang? Di Kota Padang. Di Kota Padang semuanya Pak ya? Iya, di Kota Padang semuanya. Berarti produk asli dari Kota Padang ya? Maaf Bu ya, kalau saya potong sedikit, kalau SMA-nya di Pala Curug. SMA di Pala Curug, itu ya? Yang SMA sekarang SMA 3 Bindur ya? Iya. Wah, alumni saya Ana. Alumni anak kedua? Angkatan kedua, iya. Waktu baru dibangun tuh Pak? Iya. Kalau Bapak lihat sekarang Pak, sebagai seorang alumni dari SMA Bindur yang, wah saya dulu kebetulan pernah juga tugas di sana Pak, sebagai staf tata usaha tuh. Menurut Bapak, perbandingan SMA Binduriang di zaman sekarang dengan waktu zaman Bapak dahulu gimana Pak? Apakah ada kemajuan yang pesat atau masih gitu-gitu aja Pak?
sudah ada kemajuan besar, cuman istilahnya daya didiknya kalau saya lihat masih agak kurang, karena pertama posting gurunya banyak yang kedatangan, jadi kemungkinan banyak yang terlambat datang, dan untuk menertibkan seperti itu maka saya untuk bidangnya harus ditekankan oleh pemerintah, harus ikut serta pemerintah bagaimana meningkatkan pendidikan di SMA tersebut, bukan pula SMA dari Midoriya, SMA lainnya. Iya. Tapi SMA Midoriya menjadi salah satu sorotan Bapak juga ya Pak? Iya. Bapak mohon izin boleh maju sedikit Pak biar suaranya agak lebih jelas. Jadi, kalau boleh tahu Pak, sebelum jadi anggota dewan aktivitas Bapak apa Pak? Saya kalau sehariannya sebelum menjadi dewan, saya istilahnya kalau bahasa lembaknya nguloh para karet. Iya. Khusus karet atau semua hasil bumi Pak? Hasil pertanian gitu. Hasil pertanian kadang-kadang kalau musim duren. Wah, ada yang lagi panen ya Pak ya? Iya. Sekarang masih Pak? Karena durennya belum, baru nak mekal sekarang kan, baru istilahnya kembang bunganya mungkin di bulan 2. Bolehlah kami cicip durian nanti Pak ya kalau panen. Bisa, boleh. Ya, mudah-mudahan. Bapak kan sudah tergolong lumayan sukses nih di usaha Bapak ya. Kalau untuk di antara usahawan terutama di wilayah Lembang itu rasanya tidak ada yang tidak kenal dengan Bapak. Terus Bapak sudah sukses di bidangnya, apa yang bikin Bapak jadi tertarik untuk berpolitik Pak? Pertama saya dulu ya, karena saya nih pemilihan dari dapil 3, jadi yang senior saya mungkin Ibu tahu dari Pak Yurizal, itu masih sepupu Bapak. Yang kedua dari Pak Desian, itu masih saudara juga. Oh, sama Pak Destiansa, anggota Komisi 1 ya Pak? Iya. Itu masih saudara orang rumah. Oh iya. Jadi terinspirasinya saya calon. Saya lihat mereka yang pertamanya, kedua bukan karena untuk mengejar ini. Saya lihat masyarakat Lembang masih banyak ketinggalannya. Mungkin Tuhan memberi amanah untuk saya bisa majukan untuk khususnya Rejang Lebong, kedua untuk dapil 3. Nah, apalagi di depan rumah saya akses pertanian itu 4 kecamatan, sekitar perjalanan 8 kilo. Dari zaman dulu sekali cuma sudah diaspal masuk jalan kabupaten 5 kilo, sampai sekarang belum tersentuh. Terakhir tahun berapa tuh Pak? Yang dibangun? Di aspal. Zaman Pak Taridisi dulu. Udah lama banget berarti ya. Sampai sekarang tidak ada satu bangunan pun. Jadi kata Pak Kadesnya sudah berapa kali mengajukan proposal, pernah nggak ditanggapi. Saya minta saya bisa menjadi dewan ini, starter inflasi dari situ, mungkinan kepercayaan masyarakat di situ nanti bisa jalan itu dibangun. Iya. Karena keluhan dari 4 kecamatan tuh berapa? Sekarang untuk 5 kecamatan aja sudah 65.000 penduduknya. Nah, dibagi aja 4 kecamatan. Berkisar untuk Midoriya aja yang udah secara situ. Yang Kota Padang, SBI, SBU, PUT banyak lewat situ. Kalau pertaniannya dari situ duren sama kopi. Nah, banyak. Jadi masyarakat banyak yang mengeluh, bahkan saya pernah diprotes baru 2 bulan belum sampai jadi dewan. Kapan dibangun? Kapan dibangunnya? Sedangkan Bapak sudah di Komisi 3. Memang di bidang Bapak. Kenapa Bapak tidak memperkuatkan? Loh, saya kan legowo jawabnya. Nah, karena bukan seperti mau balik ke tapak tangan. Tapi saya pastikan jalan ini saya bangun dengan masyarakat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Itu perkiraan sekitar berapa kilometer tuh Pak? Tuh kalau nggak sampai di akses pertanian sudah 8 kilo. Lumayan Pak ya. Ya, nanti kalau bisa kita buat 2 tahap. Tidak seluruhnya harus bisa selesaikan, cuma 2 tahap. Walaupun misalnya tidak terkejar 100%, minimal ada ya Pak ya, bertahap. Pembuktian. Iya. Bukti dari pemerintah Rejang Lebong berarti benar-benar memperhatikan. Tanda kutipnya memperhatikan. Betul. Kami dari dapil 3. Nah, apapun itu saya pertaruhkan karena visi dan misi saya untuk membangkitkan masyarakat Rejang Lebong dan
khususnya double 3. Betul. Nah, itu. Kalau jalan sudah mulus, membawa komoditas pertanian mudah Pak ya. Iya. Anak-anak mau sekolah lancar. Iya, iya. Orang yang sakit bisa cepat dibawa ke fasilitas kesehatan. Ya. Gitu, Pak ya. Dan lagi Ibu, saya juga ingin menerangkan bahwa di khususnya untuk double 3 kecamatan 5 kecamatan itu dari PUT sampai Kota Padang, dari Ampur sampai ke Simpang Tigo jalannya bukan bisa lagi diomong. Nah, kalau mau pemerintah bilang dia perhatikan, coba dilihat ya dulu. Betul. Saya tidak menyinggung siapa-siapa Ya. karena ada bukti saya bicara. Nah, sekarang jalan itu dari PUT sampai Kota Padang 25 kilo, bukan hancur lagi. Ya. Nah, dari Simpang Apur ke Karangbaru, coba dilihat. Saya tidak menuduh siapa-siapa, itunya. Yang terpenting saya mohon tolong diperhatikan. Nah, yang kedua, asas pertanian tadi, jalan yang saya katakan tadi, tolong dipercepat. Memang tidak semudah memberikan tepuk tangan. Cuman saya interpelasi, saya duduk di dewan ini, saya mengingatkan untuk masyarakat saya. Harus ada hasil untuk masyarakat. Iya. Pokoknya tujuan Bapak, niat Bapak yang pertama adalah untuk masyarakat. Iya. Tidak bisa memenuhi untuk ekspektasi masyarakat Serejang Opong, minimal di dapil ya Pak. Iya, di dapil. Ya, Pak, ya. Mudah-mudahan niat baik Bapak direstui nih, dilancarkan Iya. semuanya dan dapat terwujud apa yang menjadi harapan masyarakat ya Pak. Amin, amin. Tadi kami sempat dengar juga nih, salah satu juga yang menginspirasi Bapak untuk menjadi anggota DPRD ini adalah anak Bapak sendiri. Ini ceritanya gimana nih Pak, kalau boleh tahu Pak? Kalau saya ceritakan masalah anak, saya bisa nangis. Kenapa Pak? Saya terserah. Karena itulah keadaan saya. Saya kan mendidikan anak itu untuk arah kebaikan. Dalam hati saya tidak pernah saya tuh menyuruhkan anak saya tuh di bawah orang-orang lain. Betul. Tidak ada semua harapan orang tua itu membuat anaknya kecewa. Jadi selama anak saya mengikuti tes Akmil udah 3 kali gugur. Nah, pencapaiannya 2 kali di Magelang. Saya bilang kamu udah masuk aja lah di Bintara karena kamu diprioritaskan di Bintara. Toh bapak kamu ini kauli. Karo harus bisa mengukur baju di badan. Tapi itu anak saya nggak ada. Tetap mau Akmil? Iya, masih tetap. Udah Pak, saya mau kuliah aja katanya. Sudahlah Jago untuk kuliah. Tapi saya pikir saya ini gimana? Saya turutkan dia kuliah. Nah, kuliah lah, ya sudahlah nanti selesaikan. Kemungkinan saya tidak pernah surut semangat saya untuk anak. Apapun dari kehendak anak saya turuti sampai batas kemampuan saya. Betul. Nah, dan juga anak saya yang perempuan yang sekarang sudah duduk di SMA kelas 1, SMA 1, mereka kan tahfiz Qur'annya. Jadi modal saya berarti bukan hanya anak laki-laki saja, berarti anak ini yang ini adiknya sudah punya dorongan yang kuat untuk saya, memberi semangat kepada saya. Maka saya optimiskan kalau pencalonan kemarin saya harus dapat merebut hati masyarakat khususnya dapil 3. Kalau anak Bapak saja tidak patah semangat, masa Bapaknya patah semangat? Iya. Dan akhirnya terwujud nih Pak. Iya. Luar biasa inspirasinya malah dari anak sendiri ya Pak ya. Iya. Tapi mungkin gini Pak, misalnya anak Bapak sudah 3 kali tes dan beliau belum berhasil di bidang itu, mungkin rezekinya sebenarnya dia bakal lebih sukses di bidang yang lain gitu Pak. Pernah saya arahkan, andai kata kamu nggak mau yang ini nggak yang itu, coba kamu menjalankan bisnis saya. Tapi dalam khususnya anak saya belum bisa menjawab. Ya belum ketemu passionnya kali. Nah, mungkin belum ketemu jodoh warisannya. Kayak Bapak sendiri kan dulu berpuluh-puluh tahun yang lalu Bapak pernah terbayang nggak sih bakal jadi anggota DPRD? Tidak pernah. Pak? Tidak pernah. Tidak pernah itu. Saya pun tidak punya ada angan-angan. Nah, kemudian itulah yang diberikan anugerah yang diberikan Tuhan, titipan tadi, amanah.
saya harus pegang dengan sejujurnya. Nah, jadi saya berharap selama saya menjabatan ini untuk kedepannya masyarakat makin meyakini saya, makin sayang ke saya. Amin. Jadi saya selalu berdoa, ya Allah ya Tuhan, aku jadikan aku pejabat yang selalu mengingatimu. Amin. Dan jadi pemimpin rumah tangga yang baik. Amin ya Allah, terharu sekali sama Pak Saibani. Mudah-mudahan dikabulkan Allah semuanya ya Pak ya. Amin, amin, amin. Bapak sehat, anak-anak Bapak juga sukses Ya. Pak ya. Terus kembali lagi di masalah pendidikan Pak. Tadi Bapak sempat menyoroti soal pendidikan. Menurut Ya. Bapak di bidang pendidikan sendiri, baik di Rejang Lebong khususnya di wilayah Lembak, apa saja sih yang harus dibenahi Pak, sehingga tadi Bapak berpikir bahwa ini kayaknya masih ada yang perlu dibenahi nih di sekolahan? Kalau saya kan di Komisi 3, tapi seharusnya yang pekerjaan itu di Komisi 2. Gitu. Tapi boleh ikut membahas. Semuanya itu membahaskan. Itu pertamanya bukan saya menyinggung yang ini, karena kadang-kala waktunya ketepatan datang gurunya di SD-nya, di sekolah, bukan di SD aja, di sekolah SMP-nya, dan itu guru-gurunya banyak kemungkinan. Apa karena dari jauh ya Pak? Hanya mungkin kejauhannya, mungkin rasa letihnya di situ. Betul. Kita juga menyadari, cuman tolonglah pemerintah gimana pendidikan itu lebih formal lagi, lebih bagus lagi untuk di wilayah Lembang. Karena kita kan mau menciptakan masyarakat itu SDM yang lebih bagus. Betul. Nah, mungkin bagaimana jalannya, aksesnya itu harus dipelajari dulu. Ya. Nah, sebelum lanjuti. Yang kedua, maaf Bu ya, mungkin pelajari dulu di bidang kesehatan. Ya. Masyarakat juga banyak mengeluh. Kenapa tuh Pak? Nah, banyak yang mengeluhnya tentang masalah obat. Jadi pelayanan masyarakat di bidang situ, di Bekasmasnya. Nah, maklum khususnya di Lembak itu mungkin bukan kurangnya pegawainya. Obatnya. Petugasnya ada, obatnya yang kurang. Iya, tolong istilahnya dibenahi. Ya, mungkin jadi perhatian juga nih ya bagi teman-teman dinas kesehatan ya, ada masukan. Ya, saya tidak menyalahkan petugasnya itu, karena keterbatasan. Ya. Kalau kita menyudutkan ini berarti saya saja. Mungkin salah satu seginya dari aspek anggaran juga mungkin Pak ya. Iya. Kemarin pernah saya temui, saya kan jalan di Lubuk, di Kota Padang, Lubuk Empau, banyak yang kena DBD. Lagi musim Pak? Iya, musim. Jadi ya bicarakan masalah-masalah inilah ya. Saya kan bilang insya Allah saya sampaikan dengan ke misi 2 dulu. Kita kan punya jenjang. Iya. Betul, ini sedang rapat anggaran ini untuk 2025, mungkin bisa nanti Pak ya. Iya. Usul-usulkan juga. Ya Bapak, terakhir Pak. Ya. Mungkin Bapak mau mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah mempercayakan Bapak untuk menjadi anggota DPRD Pak. Boleh Pak ke kamera di sebelah sini mungkin ya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saibani dari fraksi PAN. Saya mengucapkan banyak terima kasih dari Dapil 3 karena sudah mempercaya saya menjadi wakil untuk Rejang Lebong untuk menyampaikan aspirasi di Kabupaten Rejang Lebong. Akan saya jalankan tugas saya sebaik mungkin, akan saya perjuangkan aspirasi masyarakat khususnya Dapil 3 dan Kabupaten Rejang Lebong sebaik-baiknya. Dan saya mohon kepada masyarakat Rejang Lebong dan khusus Dapil 3, doakan saya, diarahkan saya ke jalan yang baik. Apabila saya bertindak laku yang kurang bagus, tolong ditegur saya, karena saya bukan ada apa-apanya kalau tanpa dari masyarakat. Karena saya bukannya jadi dewan itu jadi raja, karena saya adalah pelayan masyarakat dan ingin sekali-kali memajukan masyarakat Lembak, masyarakat khususnya Rejang Lebong untuk sebaik-baiknya. Itulah penyampaian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah, semoga semua harapan baik dari masyarakat maupun dari Bapak Saibani sendiri bisa diwujudkan dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, terima kasih atas waktunya hari ini. Lain kali kita bakal podcast kembali Pak dengan membahas isu-isu yang berkembang di masyarakat tentunya. Dan Sobat Parlemen, demikianlah tadi obrolan singkat kami bersama anggota DPRD dari Komisi 3 Partai Amanat Nasional, Bapak Saibani. Kita akan jumpa lagi di podcast lainnya dengan narasumber yang luar biasa. Akhirnya saya Anita pamit undur diri. Bapak, kita ada jargon. Ya. Kalau saya bilang parlemen berdaya, jawabnya Rejang Lebong sejahtera. Ya. Baik. Ya. Sobat Parlemen, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parlemen berdaya, Rejang Lebong Jaya. sejahtera.